Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi kesejukan, menjadi penuntun dalam jalan kehidupan kita. Sebab hanya melalui firman Tuhan saja kita boleh dituntun, sehingga kita tidak akan pernah berjalan di jalan yang sesat. Dan bermohonlah pengajaran kepada Tuhan supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 143 ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya, mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan sekali lagi Mazmur 143 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah kuangkat jiwaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini adalah bagian dari perikop doa, penyerahan dan meminta pertolongan kepada Tuhan, dan juga meminta pengarahan, pengajaran daripada Tuhan untuk berjalan di jalan-jalan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini mau mengingatkan kita supaya setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Karena ketika kita bangun pagi-pagi, pasti kita sudah langsung berpikir dengan apa yang harus kita lakukan. Berpikir dengan setiap masalah-masalah yang sudah terjadi. Apa yang harus kita lakukan dan pergumulan-pergumulan apa yang harus kita hadapi. Sehingga saudara-saudara, dalam kehidupan kita langsung wajah kita pun juga langsung berkerut. Ketika kita mengingat setiap persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan, mungkin kita mengalami hutang piutang, mungkin kita mengalami pergumulan dalam keluarga, sakit penyakit, dan banyak hal. Mungkin anak-anak juga membuat kita susah, ya, ada yang mabuk-mabukan, narkoba, atau bahkan mungkin keluarga kita sedang berantakan. Dalam pekerjaan kita juga kadang-kadang ada begitu banyak persoalan-persoalan. Kalau kita bayangkan pagi-pagi kita bangun, aduh malasnya aku mau bekerja karena aku harus bertemu dengan apa? Bosku yang selalu saja menyalahkan aku, yang tidak mengenakkan terus kata-katanya. Itu juga menjadi beban buat kita. Nah, saudara-saudara, oleh karena itulah makanya sama seperti pemazmur langsung dia setiap hari berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan atas setiap pergumulan-pergumulannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, apapun yang menjadi persoalan kepada kita, ingat bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dan mintalah pengajaran kepada Tuhan supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Ada begitu banyak saudara-saudara keputusan yang harus kita ambil, tapi kita tidak mengerti jalan manakah yang harus kita tempuh. Kita tidak menyadari, makanya banyak orang berjalan di jalan yang salah dan justru dia sedang tersesat. Ada begitu banyak sekarang umat Tuhan yang salah di jalannya dan dia sedang berjalan di jalan yang sesat. Makanya saudara-saudara, mintalah pengajaran kepada Tuhan supaya kita dituntun, supaya kita boleh berjalan di jalan yang benar. Sehingga ketika kita berjalan melangkahkan kehidupan kita dan ketika kita memutuskan satu keputusan, bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar. Dan ketika kita mengambil keputusan yang benar, maka sukacitalah yang kita dapatkan. Maka segala masalah juga akan menjadi hilang. Tetapi ketika keputusan yang kita ambil itu salah dan membuat kita semakin terjerembab dengan pergumulan kita, maka kita akan menderita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan lupa berdoa dan jangan lupa untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Mintalah pengajaran, dan pengajaran itu hanya ada melalui firman Tuhan
Yesus adalah guru yang agung bagi kita. Nikmati dan dengarkan pengajaran Kristus. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran Kristus yang bisa meneguhkan kita, yang bisa membuat kita boleh boleh tenang, boleh damai, dan kita boleh berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat yang ke-6, aku menadahkan tanganku kepadamu. Artinya di sini benar-benar bahwa pemazmur meminta di dalam doa. Dia sedang bermohon kepada Tuhan di dalam doanya. Ya, bahkan sampai dikatakan jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Artinya dia tidak akan pernah tidak berserah kepada Tuhan. Dia tidak akan mampu tidak bertemu dengan Tuhan, karena dia terus haus ingin bertemu dengan Tuhan dan meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Hidupnya tidak akan berarti apa-apa tanpa Tuhan. Makanya kemudian ditegaskan lagi, jawablah aku ya Tuhan dengan segera. Itu artinya dia sedang mengalami pergumulan, dia sedang mengalami persoalan, dia sedang mengalami masalah, dan dia berharap bahwa Tuhan segera menjawab doanya. Bukan berarti saudara-saudara bahwa pemazmur di sini memaksa Tuhan, tapi inilah yang mau dia sampaikan. Aku sedang mengalami situasi yang sulit. Makanya dikatakan sudah habis semangatku. Karena penderitaan, karena pergumulan, dia mulai lelah. Ya, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang karena pergumulannya dia mulai tertekan, mulai lelah dengan masalah demi masalah, sehingga ya dia sudah merasa bahwa pesimis. Nah, tapi sebenarnya pemazmur tidak, ya, cuma dia sudah lelah mengalami banyak pergumulan demi pergumulan, ya, tetapi tetap dia percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita tiru saudara-saudara, ini yang perlu kita contohkan. Makanya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap orang yang tinggal dalam kelemahan, supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita diteguhkan dan dikuatkan kembali, sehingga semangat kita akan pulih kembali. Dia meminta, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Ya, ketika wajah Tuhan disembunyikannya, maka hancurlah hidupnya, tidak berartilah hidupnya, sehingga dia merasakan bahwa dia akan segera jatuh atau turun ke liang kubur. Artinya mati. Orang yang ditinggalkan Tuhan, maka sama saja hidupnya dengan mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lakukanlah yang baik, dengarkanlah Tuhan, dengarkanlah firman-Nya, ya kan, taatilah akan perintah-perintahnya, lakukan segala apa yang dimintakan Tuhan dalam hidupmu, maka ingat, wajah Tuhan juga akan dia perlihatkan kepada kita. Ketika wajah Tuhan diperlihatkan kepada kita, maka berkat demi berkat, sukacita demi sukacita, kekuatan demi kekuatan akan kembali dipulihkan kepada kita. Tapi ingat, ketika Tuhan saja memalingkan wajahnya daripada kita, maka sama saja dia sudah meninggalkan kita. Oleh karena itu jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Makanya hari ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Artinya dari sejak pagi, dari sejak dia mengawali kehidupannya, biarlah Tuhan memperingatkan kasih setianya. Ketika kita mengetahui bahwa kasih setia Tuhan terus menerus hadir dalam kehidupan kita, maka semangat kita akan pulih kembali, semangat kita akan muncul kembali, sehingga ketika kita mengalami banyak pergumulan pun tetap semangat kita berkobar-kobar. Hati-hati, jangan sampai hilang semangatmu, harapanmu jangan sampai hilang, tetapi tetap semangat. Oleh karena itu maka dia minta juga, karena dia percaya kepada Tuhan, hanya kepadamu lah aku percaya. Jadi pemazmur hanya kepada Tuhan saja dia percaya, dia tidak percaya kepada manusia. Itu yang dikatakan kembali dari Yeremia 17 ayat 5 itu, terkutuklah orang yang menunjukkan pengharapannya hanya kepada manusia.
yang mengandalkan pikirannya. Dan pemazmur justru sebaliknya, dia mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dia minta supaya Tuhan memberitahukan jalan yang mana yang harus dia tempuh. Karena dia tahu hanya melalui Tuhan saja dia akan dituntun ke jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu Tuhan. Jadikan kami tetap setia dan kami tetap semangat. Biarlah kami terus boleh menyampaikan diri kami kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun kami di jalan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, minta tolong kepada Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan. Minta arahan kepada Tuhan supaya kita dituntun terus berjalan di jalannya yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.